Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Community of Miracle dimanapun engkau berada. Pagi ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik di atas kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah jaga, lindungi dan berkati kami. Kami boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari berkat, hari di mana Tuhan menggenapi setiap janji firman-Mu di atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua, berbicaralah bagi kami semua pagi ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan membawakan renungan pagi dengan judul "Kesesakan adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya". Kesesakan adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Situasi kondisi ada dalam kesesakan adalah keadaan yang tidak disukai oleh siapapun juga di dunia ini. Tetapi kita harus akui bahwa keadaan ini seringkali tidak dapat kita hindari. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi kesesakan ini. Ketika kita ada dalam keadaan sesak, kita harus tahu bahwa ini merupakan salah satu cara Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Ketika manusia ada dalam keadaan sesak, maka yang pertama, karena ketika manusia ada dalam keadaan itu, maka manusia akan sadar bahwa dia tidak bisa apa-apa. Keadaan sesak membuat kita sadar bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang dapat kita andalkan. Kekayaan, ketenaran, ataupun perbuatan baik sekalipun tidak akan berarti apa-apa dan tidak bisa menolong. Keadaan sesak seringkali diizinkan Tuhan untuk kita alami dalam hidup kita, agar kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang punya keterbatasan. Dan tidak semua yang di dunia ini tidaklah kekal. Bukan saja keadaan bisa berubah, bahkan manusia pun bisa berubah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan pagi ini kepada kita semua, jangan bergantung dan menaruh harapan kita kepada dunia, karena semua itu sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa keadaan sesak ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya?
Yang kedua, karena ketika manusia ada dalam keadaan itu, maka manusia akan sadar dia perlu Tuhan. Keadaan sesak bisa juga menjadi salah satu cara Allah untuk menarik perhatian kita kembali kepadanya. Kita bisa lihat itu. Zaman sekarang manusia lebih cenderung sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka bekerja dan terus bekerja untuk menghasilkan banyak uang dan memperoleh kedudukan yang tinggi, mencapai karir tertentu. Karena semua yang di atas yang telah saya sebutkan dalam pandangan dunia secara umum berkata, dengan banyak uang dan pencapaian prestasi, maka manusia merasa lebih dihargai oleh manusia lain. Dan akhirnya tuntutan-tuntutan itu membuat kita manusia lupa kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Kita beribadah tetapi ingin supaya cepat selesai ibadah itu. Kita menyembah Tuhan hanya sekedarnya menyembah saja. Tidak ada waktu yang lebih leluasa. Tidak ada waktu yang cukup untuk berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Akhirnya kita juga sependapat dengan ungkapan dunia bahwa time is money. Kalau bisa setiap waktu yang kita lewati itu menghasilkan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak contoh kesaksian orang percaya yang kita bisa dengarkan, yang bisa kita lihat, yang bisa yang mereka sampaikan kepada kita. Bahwa ketika Allah mengangkat hidup mereka, memberkati mereka dengan berkelimpahan, mereka menjadi lupa kepada Tuhan. Mereka mulai merasa semua keberhasilan dan pencapaian dalam hidup itu karena dia sudah bekerja keras dan melakukan banyak hal, melakukan ini dan itu. Dan akhirnya keadaan seperti gambaran dalam kesesakan itu Tuhan izinkan mereka alami. Akhirnya mereka hancur dan menderita. Dan ketika mereka ada di dalam kesesakan ini, di dalam situasi menderita dan hancur ini, mereka mulai teringat kembali kepada Tuhan. Seringkali keadaan kesesakan ini Tuhan izinkan untuk menarik perhatian kembali, untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menekankan bahwa sebagai orang percaya jangan kita tunggu nanti kalau kita ada di dalam kesesakan ataupun ada di dalam Tuhan mengizinkan kita ada di dalam keadaan yang digambarkan dengan kata sesak itu, baru kita ingat Tuhan. Tetapi biarlah setiap hari, setiap saat kita selalu ingat Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kekuatan kita dalam menjalani hidup ini dan mampu menghadapi bermacam-macam pergumulan hidup dan keluar sebagai orang-orang yang menang dan bersuka cita hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Tetap prioritaskan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini, mengapa kesesakan ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, karena ketika manusia ada dalam keadaan itu, maka manusia sadar bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu selalu menggenapi firman-Nya. Kita baca sekali lagi dari firman Tuhan ini dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 tadi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku.
Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia selalu memberikan solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita ada dalam pergumulan sendiri. Di dalam bagian ayat firman Tuhan yang kita baca di situ dikatakan, ketika kita mengalami kesesakan, asalkan kita berseru kepadanya, maka kita akan diluputkannya. Persoalan dan pencobaan hidup tidak bisa kita hindari. Tetapi yang terpenting, kita sadar dan tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan pasti meluputkan kita. Selalu ada jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita mengalami tekanan hidup. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu ada dan memberikan pertolongannya. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan yang lain. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup dan memuliakan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dengan renungan pagi ini mengingatkan kami kembali untuk di dalam setiap kehidupan kami mau mengutamakan Tuhan. Kami terus melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Karena dengan memprioritaskan Tuhan, maka segala keadaan yang Tuhan akan izinkan untuk kami hadapi, untuk kami lalui, tidak akan menjadi halangan, rintangan yang membuat kami jauh kepada Tuhan. Tetapi kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan berikan di atas kehidupan kami. Bahkan mujizat dengan mujizat demi mujizat terjadi di atas kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu memberikan pertolongan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang terlalu baik di dalam hidup kami. Kami juga berdoa pada pagi ini buat keluarga besar Community of Miracle yang tersebar di seluruh Indonesia, di Swedia, Belanda, Australia, Inggris, Somalia, Singapura, Amerika. Kami berdoa untuk Ketua Umum kami, Ibu Shirley Brehman, Pak Haryadi Kumala, Lia, Jeki, dan semua pengurus Community of Miracle. Engkau memberkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka, kesehatan mereka. Mungkin saat ini ada yang sakit, kami berdoa, kami bersahati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah kesembuhan itu terjadi di atas hidup mereka dan mereka memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka. Dan semua kami yang mendengarkan renungan pagi ini, biarlah kami semua tetap setia kepada Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, taat dalam melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.